Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di pembelajaran bahasa Arab. Masih melanjutkan materi pelajaran yang kedua. Kalau sebelumnya kita belajar kosakata dan menghafalnya ya. Kemudian kita juga belajar percakapan bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajarnya, yaitu belajar membaca teks bacaan. Tentunya teks bacaan bahasa Arab ya. Seperti pada tampilan gambar berikut ini. Nah, inilah gambar teks Arabnya yang akan kita coba baca ya. Kita pelan-pelan bacanya sambil nanti kita tahu artinya ya. Teks bacaan ini judulnya seperti yang terlihat di atas tulisan, ada yang warna hitam tebal ya. Yang di tengah-tengah itu dibacanya Al-Adawatul Madrasiyah. Sesuai dengan temanya, Al-Adawatul Madrasiyah artinya peralatan sekolah. Nah, itu judul ya. Tulisan tebal hitam yang di atas bagian tengah. Sekarang kita lanjut membaca yang bawahnya di baris ke-1. Di bawah judul ya. Aliyun Thalibun. Aliyun Thalibun. Fil madrasati al-ibtidaiyati. Aliyun Thalibun artinya Ali adalah murid. Fil madrasati artinya di sekolah, al-ibtidaiyati dasar. Jadi disambung bacanya fil madrasiyat, fil madrasatil ibtidaiyati, di sekolah dasar atau disingkat SD ya. Nah, kalau kita artikan secara lengkap baris ke-1 ini, Ali adalah murid di sekolah dasar. Nah, kita lanjut ke baris yang kedua. Yahmilu Aliyun. Ulangi, yahmilu Aliyun hakibatan ilal madrasati. Yahmilu Aliyun artinya Ali membawa hakibatan tas, ilal madrasati ke sekolah. Kita artikan secara lengkapnya, Ali membawa tas ke sekolah. Sekarang kita lanjut baris yang ketiga. Wa yada'u Aliyun al-adawatil madrasiyata fil hakibati. Kita artikan, wa yada'u Aliyun, dan Ali menyimpan al-adawatil madrasiyata, peralatan sekolah, fil hakibati, di dalam tas. Arti lengkapnya, dan Ali membawa peralatan sekolah di dalam tas. Kita lanjut ke baris yang terakhir, baris ke-4. Mislu kitabin wa mirsamatin wa mimhatin wa mistorotin wa daftarin. Ulangi, mislu kitabin wa mirsamatin wa mimhatin wa mistorotin wa daftarin. Sekarang kita artikan. Mislu seperti, kitabin buku bacaan atau kitab, wa mirsamatin dan pensil, wa mimhatin dan penghapus pensil. Mimhatin itu penghapus pensil.
wa mistorotin dan penggaris, wa daftarin dan buku tulis. Kalau arti lengkapnya seperti buku bacaan atau kitab dan pensil dan penghapus pensil dan penggaris dan buku tulis. Nah, itulah latihan membaca teks Arab berikut dengan artinya. Silahkan dipraktekkan oleh masing-masing, 1 kali atau 2 kali boleh, supaya bisa membacanya dengan lancar. Begitu juga paham artinya. Nah, untuk sekarang satu lagi kita akan belajar menulis huruf-huruf Arab. Lebih tepatnya huruf-huruf yang bersambung. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab di pelajaran yang kedua. Temanya Al-Adawatul Madrasiyah, peralatan sekolah. Nah, untuk sekarang kita akan belajar menulis huruf sambung, ya. Seperti pada pertemuan yang lalu, kita sudah pernah belajar menulis huruf sambung, ya, pada pelajaran yang ke-1. Nah, sekarang di pelajaran kedua juga kita belajar menulis juga, ya. Di sini sudah ada contohnya, sudah ada soal latihannya yang akan kita praktekkan, menyambungkan huruf-huruf yang terpisah. Seperti kita lihat di nomor 1, ada huruf kaf, harokat kasroh dibaca ki. Ta, harokat fathah dibaca ta. Ini alif, tidak ada harokatnya, untuk memanjangkan huruf ta. Dan selanjutnya adalah huruf ba, harokat dhammatain dibaca bun, ya. Kita coba sambungkan lagi, ya. Nah, yang pertama adalah huruf kaf yang berharokat kasroh ki. Kita ingat kalau kaf itu kalau disimpan di awal, ya, disimpan di awal kata dan akan disambungkan ke huruf berikutnya, maka kaf ini berubah bentuknya menjadi seperti huruf S, ya, seperti ini. Nah, begitu, ya. Nah, sekarang kita sambungkan dengan huruf ta yang kedua. Tempelkan di sini. Nah, gitu. Ya, ekornya kita potong, kita tulis sampai sini saja. Karena ta ini akan disambungkan dengan alif, ya. Kita tulis alifnya di atas ta ini, ya, di ujung ta. Nah, begitu, ya. Kemudian huruf ba. Nah, alif sebagaimana yang pernah dijelaskan, alif bisa nempel ke sebelumnya, tapi tidak bisa nempel ke sesudahnya. Jadi setelah alif dia terpisah, ya. Nah, setelah alif terpisah, gitu, ya. Nah, seperti itu, ya. Sekarang yang kedua, yang pertama adalah huruf mim, harokat kasrah mi, qaf harokat sukun, lam harokat fathah la, mim harokat fathah dibaca ma, ta marbuthah harokat dhammatain dibaca dun. Kita sambungkan pertama huruf mim. Nah, lihat di sini ada huruf mim itu ada apa nih? Ada kakinya, ya. Kita angkat kaki yang ke bawah ini. Nah, kalau huruf mim, kalau mau disambung dengan huruf sesudahnya, maka kakinya ini kita luruskan, ya. Yang tadinya kakinya ke bawah kita sejajarkan seperti ini. Kan begini tadinya. Karena mau disambung dengan huruf qaf, ya, maka kaki mimnya itu kita sejajarkan. Nah, begitu.
Sambung dengan qaf. Nah, dari ujung sini sambung buat huruf qaf saja ya. Sekarang qaf juga mau disambungkan dengan lam. Nih, qaf, lam, anggap ini kakinya ini yang bawah nih. Sama, kalau mau disambungkan ke depan, maka kakinya diluruskan, disejajarkan ya. Yang tadi ke bawah, jadi disejajarkan ya. Lam juga sama, yang tadinya begini, kita kakinya disejajarkan juga, karena mau bersambung dengan mim. Kita tulis di sini mim juga, yang tadinya kaki ke bawah, kita sejajarkan. Nah, karena mim itu mau disambungkan dengan huruf ta marbutoh ya. Nah, ta marbutoh kan tadinya begini, kita tempelkan ke mim, kita langsungkan di sini aja nih ke atas, langsung buat seperti lingkaran miklamatun seperti itu ya. Nah, ini kurang rapi, coba kita buat yang rapihnya. Miklamatun seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 sama, mim sambung dengan sin, mim kakinya disejajarkan. Nah, sin juga yang tadinya kakinya ke bawah, ini yang ini ya, itu kita disejajarkan. Kita ulangi. Setelah mim, nah yang tadinya sin itu begini, karena sinnya itu akan disambungkan dengan huruf to, maka kaki sin disejajarkan. Nah, gitu ya. Kita tinggal tempel huruf to berikutnya. Nah, ra tempelkan di ujung to. Nah, begitu ya. Kemudian setelah ra, nah, ra juga seperti alif. Ra ini tidak bisa nyambung ke depan, tidak bisa nempel ke depannya. Ra itu hanya bisa nempel ke sebelumnya ya. Jadi setelah ra dengan ta itu tidak nyambung alias terpisah ya. Beda dengan ta ini nempel dengan ma ya, karena ma ini bisa nempel ke sesudahnya. Kalau ra tidak bisa nempel ke sesudahnya, jadi dia terpisah ya. Mistoratun. Kemudian nomor 4, mi dengan ra sukun. Sama ya, cara nulis mi, yang kakinya tadi ke bawah kita sejajarkan kakinya. Sambung dengan ra di ujungnya, begitu. Nah, ra ke sesudahnya tidak bisa nempel, maka ditulis terpisah. Itu ya. Mirsa. Nah, setelah sa bisa nempel ke ma? Bisa ya. Kalau mau ditempelkan sa ke ma, maka kaki sa-nya diluruskan atau disejajarkan. Nah, begitu ya. Nah, kalau rapihnya begini, kalau langsungnya ya. Nah, seperti itu. Mirsa sambung dengan ma dengan tun. Ma kita tulis kepalanya bulat, langsung lurus, langsung tempel dengan ta marbutoh. Matun. Begitu ya. Terakhir nomor 5, ha kibatun. Kita tulis ha begini kan? Ya. Ha kalau mau nempel ke huruf sesudahnya, ini kakinya juga sama disejajarkan. Nah, dari sini kita lurus. Langsung tempel huruf ko. Nah, caranya dari ujung ini ha kita buat huruf kof. Nah, langsung ya. Kof mau nempel dengan ya. Nah, di sini ada huruf ya. Ya ini seperti ini ya bentuknya. Tapi dia kalau mau nempel dengan huruf berikutnya, ya ini bentuknya berubah menjadi seperti ini ya. Seperti huruf ta atau seperti huruf huruf ta
kalau ta titik di atas, kalau ya titiknya di bawah. Nah, jadi dari ha ke qaf sudah ya. Dari qaf ke ya, nah disambungkan ya. Qaf ke ya disambungkan. Kalau disambungkan seperti biasa kakinya disejajarkan atau diluruskan. Setelah itu baru nyambung dengan ya. Nah tadi ya, ya-nya seperti ini kalau ya mau bersambung ya. Nah seperti itu saja. Ya sambung dengan ba. Setelah ba bisa nempel ke ta? Bisa ya. Yang tidak bisa nempel ke depan itu cuma berapa kemarin? 6 ya. Nah, kita tempelkan dulu ba dengan ta. Batun, hakibatun. Seperti itu ya. Kalau rapinya begini. Kalau kita nulis yang rapi. Hakibatun. Hakibatun. Seperti itu ya. Nah, jadi ada huruf-huruf yang tidak bisa nempel ke depannya. Dia hanya bisa nempel ke belakang. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan ya. Huruf-huruf itu apa saja yang tidak bisa nempel ke depan? 1 alif, 2 da, ya 3 za, 4 ra, 5 za, 6 waw. Ya, satu lagi tambah ta marbutoh. Ta marbutoh ini tidak bisa nempel ke depan, dia hanya bisa nempel ke belakangnya, ya. Nah, jadi ini diingat ya, huruf-huruf yang tidak bisa nempel ke depan, ya, tidak bisa nempel ke depan, Nah, seperti itu ya. Itulah penjelasan singkat dari latihan menulis ya pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz dapat dipahami ya dan dipraktekkan, bisa mempraktekannya ya. Itu saja penjelasan singkat dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi